Sokrates pernah mengatakan, "Jangan habiskan hidupmu untuk mencari kesalahan orang lain, karena itu hanya akan membuatmu lupa memperbaiki dirimu sendiri." Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa, jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Berlatar belakang di kota Los Angeles, California tahun 1998, tepatnya di sebuah penjara khusus anak-anak remaja. Terjadi perkelahian antara sesama napi hingga petugas turun tangan untuk memulihkan situasi. Seorang ibu bernama Mary mendapat informasi bahwa putranya yang bernama Adonis Johnson, karena terlalu panjang kita panggil Adon, tapi disangka adonan kue. Tapi kalau Johnson juga disangka mereka bedak bayi. Nah, kita panggil saja dia adalah John. Karena John sering terlibat perkelahian, dia dijebloskan ke dalam sel isolasi. John tidak mengenal anaknya sejak dia lahir. Dia ingin tahu siapakah sosoknya itu. Singkat cerita, John telah tumbuh dewasa, tepatnya berada di Tijuana, Meksiko tahun 2015. John biasa mengikuti pertandingan tinju bawah tanah sekedar untuk mencari keringat. Tak sampai ronde pertama usai, John mampu menumbangkan lawannya. Sehari-hari, John bekerja di Los Angeles, California sebagai petugas admin yang membuatnya bosan dan suntuk. Meski sudah mendapat promosi jabatan, John memutuskan untuk resign. Pulang ke rumah, John menonton pertandingan antara dua legenda petinju profesional antara Rocky Balboa dan Apollo Creed. Nah, Apollo Creed ini adalah ayahnya John. Singkat cerita, John datang ke sasana latihan tinju tempat dulu ayahnya berlatih. Pelatih tidak mau menerima John, apalagi setelah dia mengetahui John mengikuti pertarungan jalanan di Meksiko. Dia mengatakan ayahnya John atau Apollo Creed meninggal di atas ring. Karena itu, dia tidak mau melatih John karena takut nasibnya akan berakhir sama. John yang tidak puas menantang salah satu petinju yang sedang berlatih bernama Kevin, yang mendapat predikat 10 kali kemenangan untuk melawannya. Jika John kalah, mobil Mustang miliknya akan dia berikan. Pertandingan baru saja dimulai, tapi John berhasil menjatuhkannya. John yang merasa sombong kembali menantang petinju lainnya. Lalu, seorang petinju bernama Danny yang dijuluki Stuntman kali ini siap meladeni tantangan John. Ternyata, John dibuat kewalahan hingga berakhir KO karena kemampuan Danny jauh di atasnya. Sejak kecil, ibunya tidak setuju John mengikuti jejak ayahnya. Tapi DNA yang mengalir dalam darahnya tidak bisa John hentikan. Meski ibunya ini marah dan mengusirnya, John akan tetap meniti karirnya untuk menjadi seorang petinju profesional. Singkat cerita, John tiba di Philadelphia. Ternyata, John bertemu dengan Rocky, legenda tinju yang mengalahkan ayahnya, yang diperankan oleh aktor Sylvester Stallone. Rocky terkejut setelah tahu pemuda ini adalah anak dari rivalnya yang dijatuhkan di atas ring hingga akhirnya meninggal dunia. John datang bukan untuk menyalahkan Rocky atas kematian ayahnya. Justru, dia ingin berlatih kepada Rocky. Rocky menolak karena dia yakin mendiang ayahnya pun tidak ingin John jadi petinju sepertinya. Bukan hanya gegar otak, tapi nyawa adalah taruhannya. Tinggal di sebuah apartemen sederhana, John tidak bisa tidur karena suara musik yang keras dari tetangganya. Karena tidak tahan lagi, John menggedor pintunya. Dan ternyata seorang wanita cantik bernama Bianca. Dari awalnya ingin marah, John malah memperkenalkan dirinya. Di pagi hari, John datang ke sasana Mickey tempat dulu Rocky berlatih tinju. Dia sempat memperhatikan seorang petinju bernama Leo yang sedang berlatih.
Mengaku dari LA, John ingin berlatih di Sasana ini. Pelatih bernama Pete yang kenal baik dengan Rocky menerima John berlatih, tapi hanya sedikit waktu yang bisa dia berikan untuk melihat kemajuannya. Jadi kebanyakan dari mereka yang mendaftar di Sasana ini lebih banyak menghabiskan waktunya berlatih sendiri. Datang ke sebuah klub malam, John tidak sengaja melihat penampilan Bianca yang ternyata seorang penyanyi. Di pagi harinya, John kembali bertemu dengan Rocky untuk meminta saran dan tips latihan yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan kecepatan tangannya. Rocky yang baik hati memberikan daftar tips latihan yang bisa John lakukan untuk meningkatkan kemampuannya. Tidak perlu membawa kertasnya, John cukup memotret tulisan tersebut. Dan setelah itu dia pun pergi. Di malam selanjutnya, John memberanikan diri untuk mengajak Bianca makan malam. Mengaku baru makan tajil, Bianca pun setuju. Karena terlalu sibuk, Bianca tidak sempat memiliki pacar. Lampu hijau untuk si John. Jika Bianca punya cita-cita ingin menjadi penyanyi terkenal, tidak beda jauh dengan John yang berambisi untuk menjadi petinju profesional seperti ayahnya. Meski dia sama sekali tidak mengenalnya karena ayahnya itu meninggal ketika John belum lahir. Meski belum membuka diri, Bianca mulai merasakan getaran cinta yang dilepaskan oleh John ke jantung hatinya. Setelah mengunjungi makam kedua sahabatnya, Rocky memutuskan untuk datang ke Sasana Mickey. Pete menyambut kedatangan legenda tinju ini. Dia juga memperkenalkan putranya Leo yang tidak pernah kalah dari 17 kali pertandingan. Tapi tujuan Rocky bukan untuk menemui mereka, tapi bertemu dengan John. Rocky merasakan bisikan goib agar dia melatih dan mendidik John. Tapi sebelum itu, dia meminta komitmen John untuk bekerja dengan keras jika dia ingin menjadi seseorang. Jika pelatih lainnya mendidik petinju di atas ring, berbeda dengan Mamang Rocky yang menugaskan John menangkap ayam dalam hitungan detik. Berlari cepat hingga sapintrong harus terus dilakoni John tanpa jeda. Setelah meningkatkan kemampuan fisik, latihan selanjutnya adalah cara memukul yang baik dan benar. Di sela latihannya, hubungan John dan Bianca makin dekat. John diperbolehkan masuk ke dalam apartemennya dan setelah itu mereka pun celepot. Karena melihat perkembangannya, Pete menawarkan kepada Rocky untuk menggelar pertandingan antara Leo putranya dengan John. Rocky menolaknya karena saat ini John dinilai belum siap. Tapi John merasa tertantang dan siap meladeni Leo. Dengan sisa waktu 6 minggu lagi sebelum pertandingan, John siap membuktikan dirinya mampu mengalahkan si Leo. Karena John terus memaksa, akhirnya Rocky setuju. Agar John fokus dengan latihannya, dia tinggal sementara waktu di rumahnya Rocky. Sebelum imsak, John harus sudah berlari. Setelah itu, Rocky mengajak John untuk berlatih di sebuah sasana yang tampak kumuh dan biasa-biasa saja. Tapi di dalamnya banyak petinju yang fokus berlatih tanpa banyak bicara. Inilah yang harus benar-benar John pelajari. Singkat cerita, malam pertandingan antara John dan Leo akan segera digelar disaksikan ribuan penonton. Tiba-tiba, Pete menghampiri Rocky setelah tahu John adalah anak dari seorang legenda tinju Apollo Creed. Karena Rocky sudah tahu, dia meminta Pete untuk merahasiakannya karena si pemilik nama lengkap Adonis Johnson Creed itu tidak ingin besar karena membawa nama besar ayahnya. Bianca nampak hadir untuk memberi support kepada doinya. Karena ini laga pertama bagi John mengikuti pertandingan resmi yang disaksikan ribuan penonton, tiba-tiba John merasa grogi, meminta Rocky untuk melepas sarung tinjunya. Bukan untuk mundur dari pertandingan, tapi John sudah tidak kuat lagi ingin boker. Singkat cerita, ronde pertama pun dimulai. John benar-benar dibuat kewalahan hingga penonton berteriak mendukung Leo. Istirahat di ronde pertama, Rocky memberi arahan kepada John. Alhasil, di ronde kedua ini, John mampu memberikan perlawanan hingga Leo terjatuh. Dan akhirnya, John yang keluar sebagai juara. Bianca pun terkejut karena awalnya dia mengira John hanya seorang pria culun. Pulang ke rumah, Bianca memberikan hadiah kepada John dan setelah itu mereka pun sahur. Di pagi harinya, Bianca terkejut karena dia baru mengetahui John adalah anak dari seorang petinju legendaris. Akhirnya, John membeberkan statusnya sebagai anak Apollo dan ibunya adalah selingkuhannya.
Tapi ibunya meninggal saat dia masih kecil. Jadi, Mary Jane itu adalah istri sah dari Apollo. Dan setelah John dijebloskan ke dalam penjara anak, Mary Jane yang membebaskan dan merawat dia hingga sekarang. Mary Jane pun tersenyum setelah melihat berita kemenangan John dalam pertandingan perdananya. Dan kini publik bertanya apakah John mampu menunjukkan bakatnya agar bisa hebat seperti ayahnya. Viralnya berita kemenangan John membuat seorang promotor bernama Tommy dan petinju pro bernama Ricky Holland tertantang. Tommy lalu menghubungi Rocky untuk bicara bisnis dan pertandingan. Dalam pertemuan tersebut, Tommy menjanjikan imbalan yang besar termasuk karir bagi John yang makin cemerlang. Sedangkan bagi Ricky Holland, ini pertandingan terakhirnya. Tapi Tommy ingin John menggunakan nama Creed atau nama belakang ayahnya. Sebelum memutuskan, John lebih dulu mempertimbangkannya termasuk meminta pendapat kekasihnya. John hanya takut saat membawa nama ayahnya dia kalah menyebutnya sebagai Creed palsu. Bianca memberi support kepada John karena nama itu adalah haknya. Rocky sendiri memberi masukan untuk melawan Ricky habis-habisan karena Ricky seorang petinju senior dengan berbagai gelar juara. John merasa percaya diri karena Rocky yang berada di sudut ring, bukan orang lain. Jadi, dia memutuskan untuk menerima tantangannya. Saat menjalani latihan, Rocky yang sudah sepuh sampai muntah dan tumbang hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah kondisi Rocky kembali membaik, John kembali latihan. Rocky lalu dipanggil dokter untuk memberitahunya hasil pengecekan medis yang ternyata dia mengidap kanker. Rocky harus menjalani operasi pengangkatan tumornya dilanjutkan dengan kemoterapi. Karena istri Rocky pernah mencoba melakukan hal tersebut dan tidak berhasil, dia memutuskan untuk menolaknya. Setelah John tahu pelatihnya ini mengidap kanker, dia membujuk Rocky untuk berobat. Tapi tetap saja dia menolak meski harus meninggal karena penyakit tersebut. John sakit hati karena Rocky tidak menganggapnya sebagai keluarga. Saat John menjemput Bianca, terjadi keributan di antara John dan seorang pria brengsek karena dia menyebut John sebagai bayinya Creed. Karena John dijebloskan ke dalam penjara, Rocky datang menjemputnya. Tapi emosi John belum stabil. Bayang-bayang nama besar ayahnya justru mempengaruhi psikologisnya. Rocky menasehatinya agar dia terus bergerak maju, lupakan bayang-bayangnya. Setelah keluar dari tahanan, Bianca menolak bertemu dengan John karena tindakannya yang terlalu berlebihan. John kembali menemui Rocky. Dia akan berlatih dan bertanding selama Rocky juga mau berobat untuk melawan penyakitnya. Akhirnya keduanya sepakat. Sambil menjenguk Rocky yang sedang menjalani perawatan, John memanfaatkan waktu di sana untuk berlatih. Tidak ada waktu untuk leha-leha. John terus berlatih tanpa lelah dan letih. Singkat cerita, kedua petinju bertemu untuk menggelar sesi timbang badan dan konferensi pers. John kembali tersulut emosinya karena Ricky Nolan melontarkan kalimat ejekan kepadanya. Dukungan kembali datang dari Bianca yang sengaja datang menemui John. John terkejut setelah mendapat hadiah eksklusif dari ibunya, sebuah kolor dengan nama Johnson Creed. John lebih dulu melakukan pemanasan di ruang ganti. Dan setelah itu, dia memasuki ruang utama yang dipenuhi ribuan penonton. Mental John benar-benar diuji karena para penonton meneriaki Ricky. Sang juara bertahan dunia ini yang sudah dikenal dan sangat berpengalaman dengan jam terbangnya yang tinggi. Mary nampak gelisah menyaksikan pertandingan anaknya itu di layar televisi. Kedua petinju sudah berhadap-hadapan di atas ring. Wasit terlebih dulu mengingatkan aturan pertandingan tinju. Dan ronde pertama pun dimulai. Seperti pertandingan sebelumnya, John dibuat kewalahan menghadapi Conlan yang melepaskan pukulan-pukulan keras sampai dia terjatuh. Tapi Conlan yang licik kembali menyerang, padahal bel baru saja berbunyi. Mamang Rocky memberi arahan kepada John untuk selalu fokus dan waspada. Di ronde kedua, pertandingan berjalan sangat-sangat seru karena John mampu mengimbangi lawannya. Begitupun dengan ronde ketiga, kedua petinju saling melepaskan hook keras tapi tidak satupun dari mereka yang tumbang. Hingga ronde ketujuh, kedua petinju ini sama-sama kuat. Jual beli serangan diselingi kasbon dan tunggakan terus terjadi.
Momen menegangkan terjadi di ronde ke-11 ketika Conlan melepaskan hook keras hingga Jon pun tumbang. Conlan berpikir dia sudah lolos menjadi juara, padahal Jon kembali bangkit. Mata kiri Jon sudah benar-benar tertutup. Masuk ke ronde terakhir, dokter mengecek penglihatannya. Padahal tangan Rocky memberinya kode agar Jon diperbolehkan melanjutkan pertandingan. Di ronde terakhir ini, Jon kembali bangkit dan akhirnya berhasil menjatuhkan Conlan. In the kind of back and forth action that but landing some of his own and the spins puts the champ in the corner of the fight. That is the first time in his career. Alhasil, pada akhirnya Jon pun dinyatakan sebagai pemenang pertandingan tinju kelas dunia. Lantas, bagaimana karir Jon berikutnya? Film berlanjut ke sequel yang kedua. Ditampilkan seorang petinju dari Rusia bernama Viktor Drago dan ayahnya yang bernama Ivan Drago. Nah, si Ivan ini adalah legenda tinju yang pernah mengalahkan Apollo Creed. Malam itu, Viktor yang tinggi besar mengikuti pertandingan jalanan di Kiev, Ukraina. Saat itulah, seorang promotor dunia bernama Buddy Marcel menyaksikan pertandingannya. Tak butuh waktu lama bagi Viktor untuk menumbangkan lawannya hingga tidak sadarkan diri. Sedangkan Jon tak lama lagi akan melangsungkan pertandingan melawan Danny sebagai juara dunia kelas berat yang pernah mengalahkannya hingga dia kehilangan mobil. Jon begitu percaya diri apalagi mendapat dukungan penuh dari Bianca. Dia sempat bertanya apakah Jon mau boker. Oh, ternyata aman. Rocky memberi motivasi penting agar Jon membuktikan kepada dirinya sendiri meski dia disaksikan ribuan penonton. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Jon yang sangat percaya diri mampu mengimbangi Danny. Berbagai pukulan keras yang dilepaskan Jon berhasil menjatuhkan Danny. Dan akhirnya Jon memenangkan pertandingan. Dari seorang pemuda yang dianggap culun, Jon berhasil membuktikan kepada dunia. Sudah lama berpacaran dan merasa sudah sangat cocok, Jon memutuskan untuk melamar Bianca menjadi istrinya. Bianca yang mengalami masalah pendengaran sempat tidak mendengarnya. Dan setelah Jon menunjukkan cincinnya, Bianca pun paham menerima lamaran Jon. Dan setelah itu, mereka pun celepot. Selepas Viktor mengikuti pertandingan, Buddy menemui Viktor dan ayahnya untuk membicarakan bisnis. Rocky curhat di depan nisan istrinya karena dia merasa hidup sebatang kara. Meski memiliki anak, dia jauh dengan Rocky dengan kehidupannya sendiri setelah memiliki keluarga. Rocky cukup terkejut karena Ivan Drago datang ke Philadelphia untuk menemuinya. Why are you in Philly? Di waktu yang sama, Jon menyaksikan berita tentang kedatangan Viktor Drago ke Amerika untuk menantangnya dengan bantuan promotor tinju Buddy Marcel. Di sini terungkap bahwa ternyata ayahnya Jon atau Apollo Creed terbunuh di atas ring bukanlah oleh Rocky, tapi oleh Ivan Drago. Dan kali ini, Ivan berambisi agar anaknya mampu menghabisi Jon di atas ring seperti yang dia lakukan kepada Apollo. Tapi Rocky menolak tantangan yang dilontarkan si Ivan ini. Malam itu, Jon menyaksikan pertunjukan musik Bianca. Tak lama kemudian, muncullah Buddy Marcel yang mengaku kagum dengan suara merdunya Bianca. Promotor ini terus membujuk Jon agar menerima tantangannya untuk melawan Viktor. Jon lalu bertemu Rocky untuk memberitahunya jika dia ingin menerima tantangan mereka demi membalas kematian ayahnya. Kala itu, seharusnya Rocky yang bertarung melawan si Ivan bukan Apollo. Dia pun menyesal terlambat melemparkan handuk hingga akhirnya dia tewas di atas ring.
Meski Rocky tidak setuju dengan pertandingan ini, John bersikeras akan menerima tantangan mereka meski Rocky tidak ada di sudut ring. I'm taking this fight with or without you. John hanya ditemani Bianca kembali ke California. Saat makan malam bersama, ternyata Mary bisa menebak bahwa Bianca sedang hamil. Sempat tidak percaya, Bianca mengecek langsung. Dan ternyata dia memang positif hamil akibat uppercut yang selalu dilepaskan John di malam Jumat. Alhasil, gawang pengaman pun jebol. Meski tidak menyangka akan secepat ini, John dan Bianca harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua bagi anak mereka. John lalu memberitahu ibunya bahwa dia akan bertarung melawan Ivan Drago. Jawabannya dianggap dingin oleh John karena Mary merasa John sudah dewasa meski Rocky tidak mendukungnya. Meski John beralasan untuk membalas kematian ayahnya, dia hanya berharap John masih hidup ketika anaknya lahir. Mary tidak mau sejarah kelam terulang. John kembali ke Sasana Delphi, tempat dulu ayahnya berlatih. John meminta bantuan Delphi untuk melatihnya meski Delphi sedikit ragu karena lawan yang dihadapi John kali ini dikenal sangat ganas dan brutal. Karena mengenang Apollo, akhirnya Delphi setuju untuk melatih John. So you gotta be with me. Dalam waktu singkat, John kembali berlatih. Begitupun dengan si Victor. Reed versus Drago. Singkat cerita, malam pertandingan pun tiba. Kedua petinju Johnson Creed dan Victor Drago bertemu untuk sesi timbang badan. Sempat terjadi perselisihan di antara keduanya yang langsung ditahan kru masing-masing. Sementara itu, Rocky sendiri sedang sibuk membuat ulen. Malam pertandingan pun tiba. Ribuan penonton dari berbagai belahan bumi hingga planet Mars datang untuk menyaksikan langsung pertandingan paling akbar antara dua petinju dunia kelas berat. Menggunakan kupluk warna merah, kemunculan John langsung disambut ribuan penikmat tinju. Rocky memilih untuk menonton pertandingan anak asuhnya ini di layar televisi. John hanya didampingi Delphi sebagai pelatihnya. Ronde pertama pun dimulai. Beberapa pukulan keras yang dilepaskan oleh John ternyata dianggap gigitan nyamuk oleh si Victor. Tapi ketika Victor yang memukul, John Creed langsung oleng, dipukul habis-habisan di sudut ring hingga ronde pertama berakhir. Di ronde kedua, Victor makin beringas. John sampai tersungkur hampir keluar arena pertandingan. John menjerit kesakitan ketika Victor melepaskan pukulan keras di bagian tulang rusuknya. Tidak mau menyerah, John kembali bangkit. Melihat kondisi John yang sudah babak belur, Delphi ingin menghentikan pertandingan. Tapi John bersikeras ingin melanjutkannya. Pertandingan pun kembali dilanjutkan. Dan lagi-lagi, John terkena hook keras bertubi-tubi. Meski wasit sudah menghentikan pertandingan, Victor yang beringas terus saja memukul hingga John pun tumbang. Kemenangan Victor didiskualifikasi karena dianggap melanggar aturan. John segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dokter memberitahu Bianca kondisi John cukup parah, dari mulai orbital hingga rusuk yang retak sampai geger otak. Rocky datang ke rumah sakit untuk memberi support kepada Bianca sekaligus melihat kondisi John. Tapi John yang masih emosi tidak mau bertemu dengan Rocky. Akhirnya, Rocky pun pergi dari rumah sakit.
Singkat cerita, John bisa pulang dari rumah sakit meski kondisinya belum 100% pulih. Dia tidak mau menanggapi puluhan wartawan yang sudah menunggunya dengan berbagai pertanyaan. Setelah kembali ke rumah, John mulai menjalani terapi pemulihan diri tapi mental psikologisnya belum stabil. Dia menjauh termasuk kepada Bianca. Mary paham betul apa yang dialami John karena dia pernah mengalaminya. Jadi menurutnya, John harus pulih luar dan dalam. John melampiaskan kemarahannya dengan ngagorowok di dalam air. Tiba-tiba perut Bianca makin membengkak. Hasil hook kerasnya John Junior. John melihat rekaman pertandingannya Victor dengan petinju lain. Dia menantang John untuk tanding ulang. Dianggap membawa nama baik Rusia, Victor dan ayahnya dijamu para pejabat tinggi. Tapi ketika ibunya muncul, Victor langsung pergi. Victor sama sekali tidak mengenal ibunya itu karena sejak kecil dia dibuang dan ayahnya dipermalukan. Delphi memberitahu John bahwa dia ingin sabuk juara dunianya tetap di tangannya, meski bukan Drago yang menjadi rivalnya. Dia harus melawan seseorang. Mary mengirimkan surat kepada Rocky jika John masih membutuhkannya. Surat tersebut ditulis di atas kertas hasil USG anaknya John dan Bianca. Ketika John bermaksud menemui ibunya, ternyata sudah ada Rocky yang menunggunya. Rocky mengaku diminta datang oleh ibunya karena dia mencemaskannya. Keduanya berbicara panjang lebar, termasuk Rocky membicarakan tentang cucunya yang tidak pernah dia lihat hingga kini. Rocky tidak mau mengulangi kesalahan yang sama karena John sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Hubungan keduanya membaik dan setelah itu mereka pun berpelukan. Tiba-tiba John mendapat kabar istrinya akan melahirkan. Singkat cerita, Bianca akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Setelah dilakukan tes, mereka khawatir putri mereka mengalami masalah pendengaran seperti yang dialami oleh Bianca. Rocky memberi nasihat, apapun yang terjadi kepada anaknya, dia harus tetap menyayanginya, karena nanti putrinya itu tidak akan mengasihani dirinya sendiri. Pulang ke rumah, John mendapat kado dari Buddy Marcel. Yang ada dalam pikirannya tantangan dari si Victor untuk tanding ulang. Begitupun dengan media yang terus mempertanyakan jawabannya. Karena Bianca akan pergi ke studio, John diminta menjaga putrinya. Ketika putrinya menangis terus-menerus, John bingung apa yang harus dia lakukan. Entah minta seblak apa cuanki. John memutuskan untuk membawa bayinya itu ke sasana. Ketika John melampiaskan kemarahannya, justru bayinya tenang dan tersenyum. Seakan dia paham masalah yang dihadapi babehnya ini. John meminta izin kepada Bianca untuk kembali melawan si Victor. Dia berjanji Bianca tidak akan berakhir menjadi janda. Lalu John berkonsultasi dengan Rocky. Rupanya Buddy menginginkan pertandingan ulangnya digelar di Rusia. Karena juri bisa dipengaruhi oleh mereka, satu-satunya jalan John harus menang KO. Tidak cukup berlatih di sasana, Rocky membawa John melintasi gurun. Jika John ingin terlahir kembali, ini adalah lokasi yang tepat untuknya. Karena lawannya yang tangguh dan brutal, maka latihan yang John lakukan harus keras. Di lokasi yang berbeda, Victor pun menjalani latihan bersama ayahnya. Latihan yang begitu keras dan menguras energi ini hampir membuat John menyerah. Lambat laun, ototnya berubah sekuat kawat. Tulangnya tumbuh menjadi besi. Singkat cerita, malam pertandingan pun tiba. Tepatnya di Moskow, Rusia, wajar jika penonton meneriaki nama Victor Drago karena dia bertanding di kandangnya sendiri. Kemunculan Victor di atas ring langsung disambut suara musik perang. Tiba gilirannya John yang lebih spesial karena Bianca yang langsung menyanyikan lagu Sinden Sunda untuknya. Kedua petinju kini sudah berada di atas ring. Wasit lebih dulu mengingatkan aturan pertandingan. Hingga akhirnya ronde pertama pun dimulai. John yang jauh lebih percaya diri mampu mengimbangi serangan Victor. Bahkan beberapa kali hook kerasnya berhasil dihindari dengan jurus nyingcet. Saat jeda istirahat, Victor nampak kesal karena John mengalami perubahan drastis. Rocky memberi tips penting untuk memancing menggunakan tangan kanan lalu melepaskan hook kiri. Di ronde kedua, Victor yang buas melepaskan beberapa pukulan keras yang mengenai John sampai dia terjatuh 2 kali.
Tapi kesempatan itu dimanfaatkan John untuk menarik nafas. Barulah di ronde ketiga, giliran John yang berhasil melayangkan pukulan keras. Sesuai instruksi Rocky, di ronde kelima, John fokus menargetkan wajahnya si Victor. Makin menegangkan karena pertandingan makin sengit. Tiba-tiba, Ivan menyuruh Victor kembali menyasar tulang rusuknya sebanyak 2 kali pukulan yang seharusnya dilarang. John meringkih kesakitan, diduga karena tulang rusuknya kembali patah. Tapi John tidak mau menyerah. Pertarungan tinju dunia kelas berat ini memasuki ronde ke-10. Kali ini, John benar-benar tumbang karena Victor terus menyasar tulang rusuknya. Karena melihat Bianca dan ibunya, John kembali bangkit. Alhasil, giliran Drago yang tumbang, tapi dia kembali berdiri. John kembali menyerang Victor hingga petinju Rusia ini kembali ambruk. Victor sempat melihat kursi ibunya yang kosong karena dia lebih dulu pergi. Victor makin lemah akibat hook yang terus dilepaskan oleh John. Tidak tega melihat anaknya, akhirnya Ivan melemparkan handuknya sebagai tanda menyerah. Alhasil, John yang dinobatkan sebagai pemenang. John berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara tinju dunia kelas berat. John berterima kasih kepada istrinya, ibunya, dan tentu saja Mamang Rocky. Di akhir film, John mengunjungi makam ibu kandungnya, sedangkan Rocky mengunjungi anak dan cucunya yang sudah cukup lama tidak pernah bertemu. Just around in the neighborhood. Apple. Yeah. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton film ini sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.